Oke, halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan dalam prosedur di pidana ya, yaitu mengenai perbedaan antara terlapor, terpidana, terdakwa, tersangka, gitu kan, 4T ya, yaitu ada terlapor, tersangka, terpidana, setelah itu menjadi terdakwa. Jadi apa itu terlapor, setelah itu apa itu tersangka, dinaikkan lagi menjadi terdakwa, dan setelah itu menjadi terdakwa, tersangka, setelah itu terdakwa, setelah itu menjadi terpidana. Itu apa saja sih perbedaannya sebenarnya dan urutannya bagaimana? Itu di dalam hukum acara pidana sudah dijelaskan bagaimana status dari terpidana atau orang yang telah melakukan tindak pidana itu urutannya mulai dari apa terlebih dahulu. Yang pertama ini mengenai terlapor terlebih dahulu. T yang pertama yaitu terlapor. Terlapor itu apa sih? Kalau untuk terlapor ini memang tidak dijelaskan dan tidak disebutkan mengenai pengertiannya di dalam kitab undang-undang hukum pidana ya. Jadi terlapor itu adalah orang yang sudah dilaporkan oleh pelapor ya, intinya seperti itu. Dilaporkan kepada siapa? Kepada penyidik, yaitu penyidik pertama yaitu kepolisian, sudah dilaporkan kepada kepolisian mengenai sebuah tindak pidana. Oke, jadi terlapor adalah orang yang sudah dilaporkan oleh pelapor. Nanti setelah adanya pelaporan nanti akan adanya proses penyidikan oleh penyidik ya. Jadi akan dipanggil pihak terlapornya, nanti akan di BAP dulu, akan diperiksa terlebih dahulu apakah laporan dari pihak pelapor itu benar, seperti itu ya. Itu namun untuk pengertiannya di kitab undang-undang hukum pidana belum ada ya mengenai terlapor, itu hanya mengenai penyidikan. Itu ada ya di pasal 1 angka 2 kitab undang-undang hukum pidana. Di situ disebutkan penyidikan itu apa sih? Serangkaian tindakan penyidikan adalah dalam rangka mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi ya, dan menemukan tersangkanya, seperti itu. Itu inti dari terlapor. Setelah terlapor nanti ada yang namanya tersangka ya. Jadi tersangka itu setelah terlapor itu sudah jelas ya, ada pelapornya, terlapornya sudah ada, sudah dilakukan penyidikan dan bukti permulaannya sudah ada dan ternyata sudah ada dugaan, maka nanti akan penetapan sebagai seorang tersangka. Ya, untuk tersangka ini sudah diatur di dalam kitab undang-undang hukum pidana yaitu pasal 1 angka 14. Mendefinisikan tersangka merupakan orang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Untuk tersangka ini belum tentu pasti melakukan tindak pidana, tapi sudah ada bukti permulaan yang cukup maka ditetapkan sebagai seorang tersangka ya. Jadi setelah jadi terlapor nanti dinaikkan statusnya menjadi seorang tersangka sesuai dengan pasal 1 angka 14 kitab undang-undang hukum pidana ya. Di situ disebutkan apa arti tersangka. Di situ jadi karena sudah adanya bukti maka tuduhan diarahkan kepada tersangka. Oke, selanjutnya setelah seseorang itu ditetapkan sebagai tersangka, biasanya nanti statusnya jika sudah masuk ke dalam pengadilan dan sudah dituntut oleh penuntut umum, maka nanti statusnya akan naik menjadi seorang terdakwa yang sudah diadili di dalam persidangan. Nanti di dalam persidangan terdakwa juga akan diberikan waktu untuk membela, nanti kebenaran materialnya juga akan dibuktikan di dalam persidangan tersebut. Dan untuk terdakwa di situ juga sudah diatur dan dijelaskan pengertiannya di dalam pasal 1 ayat 15 kitab undang-undang hukum pidana. Disebutkan bahwa terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut dan diperiksa diadili di dalam persidangan. Kalau tersangka itu belum masuk ke pengadilan, kalau terdakwa itu sudah masuk ke tahap pengadilan, sudah ada hakimnya, sudah ada jaksanya, terdakwanya juga sudah dibela oleh kuasa hukum di dalam persidangan. Nanti untuk mencari kebenaran itu di dalam pengadilan, maka statusnya menjadi seorang terdakwa. Seperti itu sudah diatur di dalam pasal 1 angka 15 kitab undang-undang hukum pidana. Dan yang terakhir ya,
ketika seseorang itu sudah dijatuhi putusan oleh majelis hakim di dalam sebuah pengadilan ya, di dalam peradilan ya, di dalam pengadilan tersebut ternyata tersangka dan terdakwanya ternyata terdakwanya benar-benar terbukti melakukan sebuah tindak pidana, maka nanti akan dijatuhi putusan dan statusnya menjadi seorang terpidana. Untuk terpidana itu sudah diatur di dalam pasal 1 angka 32 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diatur bahwa terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang tetap atau sudah ingkrah. Sudah putusannya ingkrah, tidak ada upaya hukum lagi, mau baik banding atau kasasi, baik peninjauan kembali, dan selanjutnya akan menjadi narapidana dan akan dihukum di penjara. Seperti itu tadi status-status ya di dalam hukum pidana. Oleh karena itu tadi perbedaannya mulai dari terlapor hingga terpidana. Saya pikir itu cukup seperti biasa, semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.